Oke kawan-kawan, kali ini saya mencoba mereview sebuah buku yang berjudul Zero Waste Adventure, Ekspedisi Pendakian 5 Gunung Tanpa Menghasilkan Sampah. Mungkin sebagian kawan-kawan sudah tahu buku ini, yaitu yang ditulis oleh Siska Nirmala yang diterbitkan pada tahun 2019 oleh PT Alex Media Komputindo. Tebal buku ini yaitu 138 halaman. Walau dibilang buku ini tipis, namun saya menyelesaikan buku ini sekitar 1 minggu. Entah itu karena kesibukan atau saya lebih menikmati karena banyak pelajaran yang saya ambil dari buku ini. Bahkan buku ini diterbitkan tanpa plastik pembungkus sesuai dengan isi dari buku ini, yaitu Zero Waste. Buku ini berisi tentang pendakian 5 gunung yang dilakukan oleh Siska Nirmala dengan mengaplikasikan Zero Waste Adventure itu sendiri. Apa sih Zero Waste Adventure? Zero Waste Adventure yaitu perjalanan yang meminimalisasi sampah. Lalu buku ini diawali dengan pendakian 5 gunung yang diantaranya Gunung Gede, Tambora, Papandayan, Lawu, dan Argopuro. Yang saya suka dari buku ini yaitu, jadi di setiap pendakian dilakukan, dipaparkan manajemen perbekalan apa saja yang dibawa, dan wadah perbekalan yang tidak berpotensi menghasilkan sampah, sesuai dengan jangka waktu pendakian. Jadi buku ini bisa dipelajari untuk teman-teman yang ingin mendaki, dan bingung manajemen perbekalan apa saja yang dibawa. Setelah saya membaca gunung-gunung apa saja yang didaki oleh Siska Nirmala, ternyata di setiap gunung terdapat masalah sendiri tentang sampah. Bahkan semakin kesini semakin banyak sampah yang dihasilkan, karena semakin banyak orang yang berbondong-bondong untuk mendaki. Walaupun sampah-sampah yang dibawa oleh pendaki itu dibawa turun kembali, namun itu hanya menyelesaikan sedikit masalah, karena kadang belum ada solusi untuk mengolah sampah plastik itu sendiri, karena bingung untuk mengolahnya atau sekedar dibakar untuk mengurangi volume sampah plastik yang membludak. Namun di beberapa gunung sudah ada pengolahan sampah plastik itu sendiri. Alasan penulis melakukan Zero Waste Adventure diawali dari pendakian Rinjani dan Semeru. Di situ penulis merasa gelisah dengan masalah sampah di gunung yang luar biasa, dan juga budaya mendaki orang Indonesia yang seperti itu. Lalu seorang sahabat dari penulis atau dari Siska Nirmala menyarankan agar melakukan pendakian Zero Waste, dan akhirnya muncullah Zero Waste Adventure sebagai jawaban kegelisahan dari Siska Nirmala. Menurut saya, Zero Waste paling susah diterapkan di kehidupan sehari-hari atau sebagai gaya hidup. Karena tak jarang dari kita tidak bisa terlepas dari kebutuhan makanan, bahan makanan atau barang-barang yang dapat menghasilkan sampah, terutama sampah plastik. Di buku ini juga menyinggung tentang penggunaan AMDK, air minum dalam kemasan, yang sering menghasilkan sampah plastik. Walaupun sampah-sampah plastik tersebut ada cara dalam menanggulanginya, seperti contoh sebagai kerajinan, namun dengan banyaknya sampah yang dihasilkan tidak seimbang dengan kreativitas yang ada, sehingga berdampak pada sampah plastik yang menumpuk. Dan buku ini juga menjelaskan solusi pengurangan penggunaan AMDK. Salah satunya itu setiap bepergian kita menggunakan botol tumbler yang bisa digunakan berkali-kali dan juga ramah lingkungan. Lalu buku ini menyinggung tentang penggunaan kantong plastik yang sulit untuk dikurangi, karena di setiap pembelian di minimarket atau pasar tradisional pasti menggunakan kantong plastik. Namun belakangan ini di beberapa minimarket sudah tidak memberi kantong plastik atau menyediakan kantong kain yang dijual dan dapat digunakan berkali-kali. Seharusnya masyarakat pada umumnya sudah tahu tentang hal ini dan juga berinisiatif sendiri untuk membawa kantong belanja ramah lingkungan. Buku ini juga tidak hanya membahas konsep pendakian gunung yang menerapkan sistem Zero Waste Adventure, namun buku ini juga menjelaskan tentang penerapan Zero Waste dalam kehidupan sehari-hari yang berdampak pada kehidupan kita, yaitu seperti gaya hidup vegetarian, gaya hidup minimalis, gaya hidup bersepeda, dan juga di sini juga menjelaskan tentang cara mengolah sampah organik sebagai kompos. Ada beberapa kutipan yang saya suka dari buku ini. Yang pertama yaitu, banyak pendakian yang mengusung isu kelestarian lingkungan, tetapi juga tidak lantas mengakhiri siklus sampah di gunung. Halaman 79. Lalu ada Zero Waste Adventure juga membawa saya pada pemahaman perubahan memang bisa terjadi dengan aksi-aksi sederhana. Namun kesederhanaan bahkan memerlukan proses yang rumit, karena menuntut kesadaran, kedewasaan berpikir, kepedulian, dan kebijaksanaan. Cara kita mengonsumsi makanan dan bagaimana memperlakukan sampah mempresentasikan siapa diri kita yang sebenarnya. Halaman 133.